semuanya ruang kehidupan. Nah, yang dilakukan oleh para petani kita yang dibimbing oleh para ahli selama 30 atau 40 tahun terakhir ini adalah, kalau dalam bahasanya Pak Arlik dari Bandung itu, memutus komunikasi antara tanaman dengan tadi itu makhluk di dalam tanah itu, sehingga mereka mati, mereka dorman itu tidur atau dia pergi. Nah, sekarang karena itu apa yang harus dilakukan? Kembalikan itu, sediakan ruang sebaik mungkin terjadinya tadi interaksi, sintesa antara makhluk Allah yang semuanya makhluk Allah, di benih padi semuanya itu makhluk semua. Nah, kalau soal teknik nanam yang tadi yang digambarkan oleh moderator itu agak terlalu detail ya, tapi kadang-kadang sepele sederhana, yang saya juga heran. Kok petani ini, bahkan saya di Bumiayu ketemu dengan para penyuluh sekecamatan, hal yang sangat mendasar kok mereka kok nggak paham. Saya heran, ini mereka insinyur semua, padahal saya ini bukan apa-apa ini. Bukan apa-apa. Dia saya bilang, kenapa kok harus tanam kalau bisa tanam itu umur di bawah 10 hari misalnya. Wah, kalau mereka jawabannya, wah nggak bisa mas, di sini nggak ada yang bisa biasa. Bukan itu, saya bilang, tanam umur 10 itu. Kenapa? Karena mulai umur 7 silahkan diperiksa. Di situ mulai rambut akar itu mulai keluar. Umur 12 itu mulai cabang pertama muncul. Nah, kalau bisa sebelum keluar cabang itulah kita letakkan tanaman. Kita letak. Itu pun cara meletakkannya harus dengan hati-hati, dengan kasih sayang. Kan seperti sekarang ini para petani kita ini, kalau bahasa dari guru saya di Bandung, Pak Ayub, itu petani kita itu perampok. Pertama, jeraminya langsung dibawa, dibakar atau nggak dikembalikan ke tanah, misalnya itu sudah ngerampok tanah, itu satu ya. Kemudian jadi banyak. Kedua, perlakuan terhadap benih. Saya nggak tahu ini dulu gurunya siapa gitu ya. Orang menabur benih sampai umur 25, sampai ada yang 30 hari, habis itu dicabut dengan kasar, diikat, kemudian dilempar sana kemari. Ini calon tanaman ini, dilempar, diikat itu aja udah luka daunnya, maka dia akan sakit dan segala macam. Akan sakit. Maka yang terjadi setelah nanam pasti seminggu 2 minggu tanaman itu layu. Nanti istilahnya kemudian 2 minggu kemudian baru ngelilir istilahnya. Alhamdulillah saya nanam umur 7 hari tidak pernah layu 1 detik pun. Langsung dia tegar. Kenapa? Karena tadi itu kita menanamnya dengan kasih sayang, dan tanaman padi itu sampai umur 17 hari dia masih membawa makanan, tidak perlu disediakan makan dari benihnya itu masih dibawa, masih dari sana dia hidupnya sampai umur 17. Tidak perlu buru-buru. Kalau sudah lebih dari itu, maka ya itulah yang terjadi kan itu. Maka sangat wajar kalau kemudian hasil panennya rendah, itu sangat wajar kan itu ya, sangat wajar. Nah, saya tidak ingin memposisikan diri sebagai yang lebih ahli, bukan ya. Saya hanya mencoba sekarang ini yang saya coba lakukan, karena satu sisi saya sangat optimis, sisi lain saya putus asa melihat teman-teman, melihat banyak petani gitu ya. Maka sekarang yang saya coba lakukan adalah mencoba menyebarkan kegembiraan, atau setidaknya saya yang bergembira. Saya sangat senang melihat tanaman sangat ini. Saya ingin menyebarkan seperti itu. Maka model-model yang kami kembangkan termasuk dalam pengorganisasian petani pun di Jawa Timur juga model-model yang mencoba menggembirakan, khususnya katakanlah kalau misalnya yang kita gembirakan dalam kita nanam 1 petak itu 1 orang ya, 1 orang. 1 orang adalah yang paling miskin. Dengan cara apa? Dia punya hak untuk minimal selama 4 bulan makanannya nggak usah beli berasnya kan itu. Itu cara untuk kita menebarkan kegembiraan. Cara yang lain itu menebarkan kegembiraan, tadi Pak Cuk sudah setuju. Untuk bulan depan saya mengusulkan Kenduri Cinta melakukan kenduri berasnya dari saya, dari hasil panen di Bogor. Dari hasil panen di Bogor sangat lebih kalau mau dipakai kita kenduri rame-rame besok ya, berasnya rame ya. Ya, jadi itu saudara-saudara sekalian, saya saya ini orang yang, kalau tadi Mas Iswan masih optimis nanti tentang Indonesia menjadi maju, saya itu orang yang sudah terlalu lama putus asa kepada Indonesia, Mas Iswan. Saya putus asa kepada mass media itu sejak tahun 76 ya saya. Ya dulu saya jadi wartawan, tapi saya sudah putus asa, ini udah lah ya. Udahlah, saya sudah putus asa sama itu semua ya.
pesan saya terhadap negara, terhadap institusi itu hanya satu, ojo ngiriwui, itu aja sudah. Itu sudah. Kalaupun nggak bisa hilang ya udahlah, pokoknya yang penting ojo ngiriwui. Ya, jangan ngerepotin rakyat, itu aja. Pemerintah kita nggak usah mengharapkan pemerintah. Kami bertani, alhamdulillah semua yang kami lakukan ini sama sekali tidak ada uang proyek dari manapun. Alhamdulillah sampai hari ini kami di Kerawang, di ini bukan sama sekali ini proyek dari mana-mana, tidak, tapi betul-betul interaksi antar individu, antar pribadi yang bergembira melakukan usaha. Kalau demikian dari saya. Oke, terima kasih. Ya, kembali lagi bahwa Mak Yah ini tetap memperkenalkan hal yang gak usum. Jadi, ya cong gumun rek gitu loh. Wong Mak Yah itu sebetulnya ya iso. Jadi, ya iso jarang-jarang juga beliau ini juga naik, tapi karena juga ingin memaparkan tentang ada sesuatu yang sudah ditemukan dan ini mungkin ke depan akan diindustri secara massal ya, harapannya akan begitu. Jadi itu kurang lebihnya. Nah, ini sesi pemaparan yang terakhir, mungkin sekarang juga sudah 1:30, jadi mungkin kepada Bapak Ramdansyah selaku beliau sebagai pemangku supaya pemilu ini berjalan adil, damai gitu kan, mungkin beliau akan menjelaskan gitu beberapa huru-hara di DKI ini ya, huru-hara, dan kemudian juga kapan posone gitu kan. Kadang juga mungkin juga kalau mungkin mau berkata juga terlalu juga tidak apa-apa. Kurang lebihnya monggo Mas Ramdansyah. Ini juga saya perkenalkan juga, dari tadi kan dipegang-pegang gitu kan, jadi beliau juga baru launching buku Watingpong, nanti mungkin juga ini bukunya beliau yang baru, tapi isinya kok cinta Tuhan politik gitu. Jadi ada puisi-puisi tentang politik dan ada intervensi Tuhan dari situ ya, kurang lebih. Mungkin monggo Pak Ramdansyah. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, apa yang hari ini saya sampaikan tadi, di sebelah saya bilang bahwa sudah tidak percaya dengan media, tapi hari ini juga saya percaya atau tidak percaya, hari ini yang namanya pilkada itu udah bagaikan infotainment. Kalau infotainment kan ibu-ibu marketnya was-was, kemudian check and recheck, kemudian apa lagi gitu-gitulah. Tapi hari ini silet, hari ini yang masuk dalam infotainment hari ini infotainment politik. Jadi bentar lagi, kemarin di Kartengsin Pak Boga ngomong, kamu milih siapa? Pak Jokowi. Ya udah, sana Solo aja. Udah, ini kan kok bentar-bentar begini dianggap adalah sebuah kejahatan, tindak pidana politik, pemilu kada, kampanye luar jadwal. Nah ini kan benar-benar seperti itu. Jadi Pak Jokowi kemarin sahuran di mana? Di Lenteng Agung. Wah, itu pelanggaran pidana pemilu kada. Ini saya harus hati-hati menyampaikan, karena begini, industri politik hari ini atau media itu kan butuh yang namanya ya supply demand lah. Kita pasti percaya itu pasti kebutuhannya pasti masyarakat hari ini ya butuhnya gosip gitu loh. Itu yang dikedepankan. Dan kedua, media pun ternyata punya keterbatasan ketika frame by frame, sequence yang dibutuhkan ada apa? Sequence yang dibutuhkan yang tadi, ketika ada pemimpin, ada pasangan calon yang kemudian sampai ke kamar mandi pun diikutin gitu kan, sampai ke dia ke tempat tertentu yang sudah sangat spesifik itu diikuti. Nah, saya harus menyampaikan itu, bahwa sebuah fakta itu belum tentu sebuah kebenaran. Apa yang disebutkan misalkan ketika Bung Sina bahwa sebuah besi yang namanya lempang dimasukkan dalam sebuah sungai, kemudian itu menjadi bengkok, itu kita harus hati-hati, karena apa yang ditampilkan media butuh yang namanya ya tadi sequence, mana yang dibuat jadi headline, mana yang menjadi orang menggigit anjing, itu yang diangkat. Sehingga isu sara hari ini misalkan terkait Bang Haji Roma Irama misalnya, mohon maaf Mas, kalau deket-deket saya nanti nangis, hati-hati. Jadi saya harus sampaikan bahwa ketika putaran kedua hari ini media kehilangan sosok. Ada 6 orang, kemarin 6 pasangan calon, 4 sudah gugur, sisa 2. Yang kemarin media di framing, katakanlah, mohon maaf, ada teman media saya lihat juga, itu kan diguyur habis oleh pasangan calon. Masing-masing udah dikapitalisasi oleh pasangan calon, tetapi sekarang tinggal 2. Mereka butuh figur. Mereka kadang-kadang mungkin melakukan tawar-menawar di sana. Nah, tiba-tiba hari ini masuk ke nama Ramadan. Forum kerukunan umat beragama, berapa pemuka agama Kristen, Islam, ini muda ketemu dengan saya 24 Juli. Bertanya, Ramdan, boleh nggak sih kalau ketika putaran
tanda kedua, kemudian masuk Ramadan, kita menyampaikan ayat. Ayat apa tuh Pak? Yang ayat itu yang kebetulan saya kutip lagi, la yattakhidul mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Al-Imran 28, Al-Maidah juga disebutkan di sana. Yang anehnya dilalahnya itu, saya kan udah bilang, Pak, kalau masuk Ramadan nggak boleh pause Pak, nggak boleh berhenti. Mau nyampaikan ayat, mau itu ayatnya ayat-ayat cinta, mau ayat-ayat yang kemudian yang kafir nggak bisa dipilih, ya sudah silahkan, monggo. Yang Kristen juga saya udah kasih tahu, monggo Pak, di gereja mau nyampaikan yang pilihlah. Di mana-mana agama itu pasti eksklusif gitu. Nggak ada yang agama tuh yang maaf, dalam arti ketika dalam kerumunan agama tadi Pak Kiai Ahmadul Najib itu menyampaikan kan kaumnya itu bisa dalam kaumnya itu silahkan, monggo gitu loh. Tetapi yang saya aneh ketika ayat ini dibacakan di sebuah masjid misalkan, mohon maaf saya tidak langsung konteks orangnya, janganlah pilih orang mukmin, janganlah pilih orang kafir sebagai gubernur DKI Jakarta. Saya jadi bingung, kok ayatnya jadi gubernur gitu. Ini yang golput monggo lah ya. Tapi maksud saya ketika kita tanya dalam verbal segala macam dalam sebuah, katakanlah kami periksa yang kita panggil, saya berhak untuk menyampaikan kata-kata Tuhan di rumah Tuhan. Nah saya bingung ini, Pak, ada boleh nggak penafsiran lain? Apa penafsiran lainnya? Boleh nggak kalau misalkan yang diminta itu yang namanya aulia itu adalah wali, walinya dari kaum mukminin. Wali itu tidak berarti gubernur atau pemimpin. Oh nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Ini kata-kata Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Astagfirullahaladzim. Ini Jabar ya apa lagi saya bingung. Apa tahawaris atau apa? Ya sudahlah, saya nggak mau berbalas pantun karena menurut saya juga salah kalau saya berbalas pantun. Lalu di sini kemudian saya melihat bahwa ada yang salah menurut saya. Dan sekali lagi saya akan kerucutkan, misalkan ini baru tingkat ulama dan artis. Nanti coba lihat lagi ulamanya. Atau nanti coba lihat MUI-nya nanti. Apakah MUI hari ini, MUI DKI Jakarta membuat keputusan terkait dengan yang politik praktis hari ini tentang siapa yang menjadi gubernur? Agama masuk dalam domain ini hari ini. Nah, menurut saya ini harus saya sampaikan. Inilah yang terjadi hari ini. Bahwa saya mulai bertanya misalkan, boleh nggak sih penafsiran pakai Pak Quraisy Shihab? Saya tanya dalam sebuah verbal yang saya lakukan. Ya nggak bisa. Nggak, gini aja lah. Boleh nggak kalau kemudian ada orang jahil dan Islam itu kemudian bawa Metro Mini dan situ naik ke Metro Mini itu, mau nggak? Nggak punya SIM karena jahil, dia tidak punya pengetahuan untuk nyetir, mau nggak? Mulai mikir kan. Tapi kalau ada orang Kristen kemudian dia punya pengetahuan, tidak jahil, beradab katakanlah punya SIM, bisa mengemudi, itu jadi angkot Kopaja hari ini, mau nggak naik? Ini ada penafsiran yang menurut saya hari ini ternyata, coba cek hari ini di masjid-masjid, mungkin di beberapa musola, ini yang beredar ada seperti itu, pemahaman seperti itu. Harus dia Islam karena menggunakan ayat yang tadi saya bilang, Al-Imran 28, Al-Maidah juga. Jadi ini saya coba ulang. Jadi la takhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Yang dicari mukminnya atau Islamnya gitu, cari pemimpin yang Islam. Nah ini yang perlu saya sampaikan dalam konteks saya memanggil salah satu pemuka agama. Nah terakhir yang harus saya sampaikan adalah ketika saya menganggap Pak Fauzi Bowo, kemudian Pak Nahrawi, Jokowi, Basuki ini adalah, kalau dalam Universitas Mahiyah ini kan selalu masih being gitu kan. Saya menganggap mereka sudah to be lah, sudah menjadi, karena mereka mengalami proses, sudah jadi gubernur 2 kali, pernah jadi bupati, dan pernah jadi wali kota juga. Mereka sudah menjadi to be, paham tentang bagaimana etik, paham bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Karena tentu saja ada yang namanya komunikasi biasa seperti ini, dialog. Ada komunikasi politik yang agak lebih luas menyampaikan misi. Tetapi pun ada komunikasi politik yang lebih sempit untuk mengajak orang untuk memilih. Nah, jangan kemudian serta-merta sebuah perbuatan orang kemudian ngobrol, dia bilang, oh ini pidana. Tapi saya yakin kalau untuk memenuhi unsur pidana, maka unsur-unsur itu harus terpenuhi. Kampanye dan kegiatan meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi-visi program pasangan calon, unsurnya harus terpenuhi. Itu baru masuk pidana, masuk penjara kalau menghasut, menghina 18 bulan penjara dan 6 juta rupiah. Tetapi dalam komunikasi politik pun ada etik yang harus dijaga. Saya yakin mereka ada to be, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang sudah menjadi. Kalau dalam
Ya kalau kita kan yang di universitas ini masih mahiyat semua. Mereka sudah, saya menganggap sudah menjadi. Nah, saya berpikir bahwa ya saya ngutip sedikit kan lah, dengan mereka punya yang namanya hati dan rasa, saya pikir punya akal budi, saya yakin mereka bisa memecahkan masalah Jakarta. Tetapi apabila ada golok namanya, kalau ada golput, golongan pencerahan uang tunai, tapi hari ini ada golok Pak, banyak golok beredar, golongan pengolok-olok agama, hanya satu kata, sungguh terlalu. Nah, saya mau baca puisi. Silakan. Sedikit saja. Puisi. Enggak. Puisinya apakah apa dan hitam siapa? Dan duka adalah hitam. Mengapa kita tidak gugat bahwa merah adalah aku? Aku adalah suci. Aku hitam. Perlukah kita bertanya pada rembulan, untuk apa putih? Untuk apa suci? Warna apakah putih? Mengapa kita harus gunakan bahasa? Ketika mengedipkan mata berarti suka. Menggeleng tanda tak suka. Memberi senyum tanda cinta. Haruskah kita bertanya, apakah apa dan Tuhan siapa? Nah ini puisi ini kemarin saya bacakan untuk Pak Nahrawi dan kemudian Ahok yang kemarin saya undang buka puasa bersama di kantor Panwaslu. Saya sebut untuk Jokowi Basuki dan Volkenara. Siapa yang ingin bernyanyi? Bernyanyilah. Siapa yang ingin menari? Menarilah. Ketika menyanyi, ajak burung-burung menyanyi. Ketika menari, ajak penghuni bumi menari. Tuhan menciptakan bumi dengan ria. Tuhan tidak bersedih menurunkan Adam ke bumi. Jangan dengar kata setan untuk bersedih. Jangan ajak penghuni bumi untuk menangis. Hidup untuk dinikmati. Hidup tidak untuk ditangisi. Setelah bernyanyi, setelah menari, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan akan menghitung keriangan yang telah dibuat. Tuhan akan memasukkan ke dalam surga mereka yang membuat burung-burung bernyanyi. Tuhan akan memberikan kesenangan di akhirat mereka yang membuat penghuni bumi menari. Makasih. Baik, terima kasih mungkin untuk diskusi